Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anallahu yu'ali darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin selesai membahas Daniyah ya. Wajib Allah Esa. Dua puluh empat. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Esa. Buktinya Allah Esa apa? Wujudnya alam semesta. Kalau Allah tidak Esa, maka alam ini tidak akan mau tercipta gitu. Kalau Tuhan itu ada dua, maka alam tidak akan bisa tercipta gitu. Karena kalau Tuhan itu ada dua, yang terjadi apa? Keduanya Tuhan itu akan bermusuhan atau berteman. Ya.
Kalau ada dua Tuhan nih, kekuatannya sama-sama super power, yang terjadi apa? Keduanya bermusuhan atau berteman. Kayak sekarang dah negara super power mana? Satu lagi mana? Berteman atau musuhan? Nah, begitu. Sama-sama kekuatannya, keduanya bisa aja berteman atau bermusuhan. Kalau berteman berarti bekerja sama, gitu kan? Sama-sama ingin menciptakan alam. Umpamanya nih, ada dua Tuhan kerjasama ingin menciptakan alam. Itu sama aja kayak begini, ada dua ekor ayam kerjasama mau mengeluarkan satu telur, bisa nggak? Hah? Harus berapa? Harus satu ayam. Jadi kalau alam ini ada satu, matahari ya satu, bulan kamu satu, saya satu. Nah, yang satu ini nggak bisa diciptakan sama dua Tuhan. Harus yang nyiptain satu, gitu loh. Kalau yang nyiptain dua malah nggak jadi alamnya, gitu. Contoh lain, ente tahu pulpen nggak? Tahu pulpen? Pulpen bisa buat nulis, bisa. Kalau dua pulpen dipakai untuk nulis bareng, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Dua. Bisa nggak dua pulpen menghasilkan satu tulisan? Harusnya? Hah? Kalau dua pulpen berapa tulisan? Iya dua, gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau Tuhan itu ada dua, tiga, empat, apalagi banyak, gitu. Lah, agama yang mengajarkan Tuhan itu esa hanya agama Islam. Coba kamu cari agama mana yang lain yang mengajarkan Tuhan itu satu. Coba cari. Hah? Nggak ada. Yang lain ada yang tiga, ada yang banyak, ya. Ada yang nggak terhitung Tuhannya. Para dewa sih banyak. Ada dewa ini, dewa itu, dewa. Kayak bulan Masehi. Bulan Masehi mulainya apa? Januari, Februari sampai Desember. Itu nama apa itu? Itu nama-nama itu dari mana asalnya? Hah? Dari Yunani. Semuanya itu nama dewa. Ada dewa Julius, dewa Agustus, dewa Januar, dewa Desember, dewa Februari, semua nama dewa itu. Yang bikin kalender itu orang-orang Yunani, diambil dari nama-nama dewa mereka. Ente bangga bener pakai tanggalan Masehi, dianggap ini kalender kita apa? Kalender kita umat Islam ya Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apal enggak? Kagak apal ente malah. Kebanyakan pakai kalender apa? Desember.
Padahal itu semua pakainya nama-nama dewa semua. Gitu loh. Jadi yang mengajarkan Tuhan itu satu hanya agama Islam, dan Islam mengatakan Tuhan satu bukan ikut-ikutan qul huwallahu ahad, bukan, tapi akal kita cocok sama beritanya Nabi gitu. Nabi mengatakan Tuhan satu. Kata akal yang waras nih syaratnya nih. Beda kalau enggak waras. Kalau akalnya waras, Nabi ngomongnya bener gitu. Kenapa? Kalau Tuhan enggak satu, alam enggak akan tercipta gitu. Berteman aja enggak tercipta, apalagi musuhan. Coba, yang satu pingin bikin alam ini ada, yang satu pengen bikin alam tiada. Gimana? Ada dua saklar nih, yang satu pengen matiin, yang satu pengen ngidupin. Lampunya gimana? Konslet kata lampunya. Lu gimana sih? Saklar dua diceplekin bareng, satu matiin, lampunya gimana? Putus lampunya. Lah, kalau dua saklar nyalain bareng, nggak ada gunanya. Kenapa? Cukup satu saklar juga udah nyala gitu. Kalau dua-duanya nyalain, malah saklarnya nggak nyala gitu. Ini akal itu harus bisa berpikir, membenarkan beritanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikut-ikutan doang. Iya deh Tuhan satu deh. Nggak begitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun mengajarkan kepada penduduk kota Mekah mengenal tentang Allah. 13 tahun coba. Mengajarkan maknanya Esa. Sampai Sayyidina Bilal tuh sahabat Nabi ketika disiksa sama siapa? Majikannya, ditaruh di padang pasir, ditindih pakai batu yang gede, yang keluar apa? Ahad. Itu yang diingat hanya Esa. Ini yang bikin Esa, yang bikin Allah Esa. Sahabat Nabi di kota Mekah itu mendapatkan siksaan yang berat dari orang-orang Arab. Wah, luar biasa. Dari mulai fisik, dari mulai disiksa tentang ekonomi, diputus ekonominya, hubungan persaudaraan diputus, hingga nggak bisa kerja, hingga susah untuk makan. Itu bertahun-tahun. Sampai kata sahabat Nabi apa? Ya Rasulullah, ya engkau angkat tangan minta sama Allah, biar ini semua orang dihancurkan, kita dikasih kemenangan sama Allah. Kan Allah mampu, Allah itu kuasa. Apa kata Nabi? Kalian terburu-buru. Kata Nabi gitu doang. Kenapa? Allah pasti akan memberikan kemenangan. Syaratnya apa? Jangan terburu-buru. Kita ini sudah tiap waktu minta, ya Allah berikan kemenangan untuk umat Islam, khususnya orang Islam di mana? Palestina khususnya. Tapi kok Allah nggak kasih kemenangan, kenapa? Kamu yang buru-buru gitu. Andai
andai kita mendapatkan ujian kata Nabi seperti Nabi Zakaria. Zakaria ujiannya apa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria ujiannya apa? Di dalam pohon digergaji, dipisahkan kepala dengan badannya. Kamu tetap harus sabar, apalagi baru ditindihin batu kayak itu. Makanya Bilal ngomongnya ahad, ahad. Ini ujian dari Allah yang esa, gitu. Apalagi baru ujiannya cuman warung sate dipindahin doang, itu enteng. Warung sate dibongkar, nggak ada masalah itu, ujian enteng itu mah. Jadi ujian yang begitu besar aja kita disuruh oleh Nabi berdoa, dan ketika sudah berdoa kita yakin Allah mengabulkannya. Syaratnya apa? Jangan buru. Palestina kapan menangnya, Beb? Jangan buru-buru. Allah pasti akan memberikan kemenangan pada saudara kita di Palestina. Lah kok sampai sekarang belum menang? Kan di Palestina sekarang yang pada mati banyak, Bib. Disiksa di sana ya. Sekarang ini Allah jadikan peperangan di Palestina banyak orang yang mati. Tapi lebih banyak orang yang dihidupkan hatinya oleh Allah karena matinya orang Palestina. Coba, sedunia sekarang matanya melek. Sedunia sekarang memikirkan masalah Palestina. Sedunia sekarang orang-orang kalau mau belanja nanya dulu, ini Israel apa bukan? Melek nggak? Dulu pernah mikir itu kamu? Hah? Anak saya kalau mau jajan, bah, ini Palestina apa Israel, bah? Anak saya kalau mau jajan sekarang begitu. Saya tanya, oh berarti memang antara orang Muslim sekarang dihidupkan hatinya oleh Allah karena matinya beberapa orang di Palestina. Coba. Yang hidup sama yang mati banyak yang mana? Nah, ini hikmah namanya. Kenapa kok Allah belum bikin kemenangan di Palestina? Allah mau menghidupkan hatinya orang Islam biar sekarang melek. Ketika kita sudah melek, akan datang nanti waktunya Allah berikan kemenangan untuk negara Palestina. Sekarang kita kalau mau belanja Palestina apa Israel bukan nih. Kenapa? Ketika kita asal belanja Israel itu bantu keuangan, uangnya buat apa? Nyerang Palestina sama aja ente bantu Israel nyerang. Coba. Nah, dengan dikasih oleh Allah keadaan seperti ini kita melek, biasa ternyata begini. Ternyata. Ini namanya Allah zat yang esa yang mengatur segala sesuatunya. Ya. Jadi wajib Allah Tuhan yang mengatur alam ini wajib esa. Kalau ada dua Tuhan, apalagi lebih, maka alam ini tidak akan tercipta gitu. Jadi untuk bisa menciptakan alam, penciptanya harus satu gitu. Enggak mungkin ada dua, tiga, apalagi banyak. Terus sifat yang berikutnya wajib, sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah, yaitu wajib Allah bersifat kudrat. Apa kudrat itu? Kuasa. Wajib Allah maha kuasa. Artinya kuasa apa? Mampu menciptakan segala yang mungkin terjadi
tanpa bantuan alat, itu namanya kuasa gitu ya. Jadi disebut Allah itu kuasa. Yang disebut kuasa itu Allah kalau mau bikin alam gampang, mudah. Maksudnya mudah apa? Nggak butuh bantuan, nggak butuh alat, nggak butuh peralatan gitu. Itu namanya kuasa gitu. Dan yang mampu diciptakan Allah itu segala yang mungkin terjadi. Ini penting nih kita bahas nih. Banyak orang kebablasan masalah ini. Allah itu maha kuasa. Allah bisa bikin segalanya. Ngomong Allah itu bisa bikin segalanya, ini kebablasan. Allah itu nggak bisa bikin segalanya. Yang bisa diciptakan Allah hanya, ini garis bawah ini, hanya yang mungkin terjadi gitu. Berarti ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi tidak bisa diciptakan oleh Allah, itu maksudnya. Jangan kebablasan, Allah itu mah yang nggak mungkin juga bisa. Ini namanya kebablasan. Kalau nggak mungkin berarti nggak bisa diciptakan. Ya walaupun Allah juga nggak bisa menciptakan. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya diam dan bergerak. Bersamaan. Bersamaan. Iya. Diam dan gerak bersamaan pada sebuah benda. Gitu. Ada gelas nih. Ini keadaannya apa nih? Diam. Sekarang coba dibikin bareng, diem sama gerak bareng gitu, bisa nggak? Namanya apa? Nah, kalau mustahil itu berarti nggak mungkin terjadi. Kalau nggak mungkin terjadi berarti nggak bisa Jangan kalau Allah mau serba bisa, ini namanya kebablasan, gitu. Apalagi? Ada benda yang tak bertempat, benda yang tidak bertempat, itu mustahil tuh. Gua lapar, gua haus. Bikin anak bagi Allah, bisa nggak? Allah bikin Allah lagi gitu. Allah bikin yang kaya Allah lagi, bisa nggak? Namanya apa? Tidak mungkin berarti ada perkara yang tidak mungkin terjadi. Berarti yang bisa diciptakan Allah apa? Yang mungkin terjadi, gitu mestinya. Jangan sampai pikiran kamu kebablasan nih. Allah mau serba bisa, apa aja bisa, yang nggak mungkin juga Allah bisa. Ini namanya kebablasan. Bikin istri bagi Allah bisa? Gimana? Berarti ada perkara yang tidak mungkin terjadi, gitu. Contoh lain apa lagi? Nih, meja dimasukkan ke dalam gelas, bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nah, mustahil. Kalau nggak mungkin berarti nggak bisa Kalau Allah mah bisa, ya gimana sih kamu?
Oh, udah ngomong nggak mungkin kok Allah bisa, gimana sih? Kalau nggak mungkin itu berarti kalau nggak akan terjadi berarti nggak bisa begitu. Yang bisa diciptakan itu yang mungkin terjadi gitu. Selagi itu perkaranya mungkin, apa saja bisa diciptakan oleh Allah. Selagi perkaranya mungkin gitu. Jadi yang nggak mungkin, yang nggak bisa diciptakan. Nah, sekarang ini yang sering orang itu salah paham antara tidak mungkin sama luar biasa. Nah, ini penting nih. Banyak orang salah paham antara mana perkara yang tidak mungkin dan mana perkara yang luar biasa. Kena api, ada orang dibakar sama api. Terbakar enggak? Pasti enggak? Pasti enggak? Kalau enggak kebakar namanya apa? Luar biasa. Nah gitu. Kalau hal yang luar biasa Allah bisa bikin. Bukan yang enggak mungkin. Beda nih. Kalau perkara luar biasa itu berarti masih mungkin terjadi gitu, dan Allah bisa menciptakannya. Apalagi yang luar biasa? Contoh hal yang luar biasa apalagi? Apa? Dibacok nggak mempan. Namanya apa? Luar biasa. Nggak makan 10 tahun nggak mati, namanya apa? Bisa nggak Allah bikin? Malaikat aja nggak pernah makan hidup, apalagi cuma 10 tahun. Nah, enteng itu mah. Malaikat seumur hidupnya nggak pernah makan, tapi hidup. Namanya apa? Luar biasa. Beda nih. Jadi kamu harus bisa bedain mana luar biasa, mana tidak mungkin. Jongkok sambil berdiri, namanya apa? Nah, mustahil. Bukan luar. Ada orang yang bisa, Beb. Mana coba ada orang jongkok sambil berdiri. Gue bilang mau gua tonton sini orangnya. Videoin coba. Hah? Jadi ada hal-hal yang namanya perkara yang luar. Nah, di antara perkara yang luar biasa apa? Yang terjadi pada para nabi itu. Yang terjadi pada para wali, namanya apa? Luar biasa gitu. Isra Mi'raj. Dari sini ke bulan, ke langit, turun lagi cuman semalam, namanya apa? Luar biasa. Bukan mustahil, bukan tidak mungkin gitu. Tapi kalau tadi ada meja masuk gelas, namanya mustahil, nggak mungkin gitu loh. Bukan luar binasa, bukan. Lu mah luar binasa yang begitu. Allah mah serba bisa pokoknya, Bib. Kucing terbang, apa itu? Orang terbang, namanya apa itu? Pohon berbicara, namanya apa itu? Gitu. Batu berbicara, namanya apa? Nanti di akhir zaman
semua benda akan berbicara kepada orang Islam kalau di sebelahnya ada orang Yahudi. Mau itu batu, mau itu pohon, mau itu hewan. Hei orang Muslim, samping kamu ada Yahudi tuh. Akan ngomong semua benda. Kecuali apa? Pohon. Hanya Yahudi paling senang sama pohon gorkot. Hanya pohon itu yang nanti nggak akan ngomong di mana keberadaan orang Yahudi. Gitu. Jadi masa sih kucing bisa terbang? Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Kan kadang orang nggak bisa misahin nih, sulit nih misahin mana yang nggak mungkin, mana yang luar biasa. Caranya gimana? Cara membuat petunjuk ini luar biasa atau ini tidak mungkin. Caranya bisa dibayangkan nggak oleh akal? Kalau bisa dibayangkan berarti mungkin terjadi, gitu. Atau gambarannya gini, kalau bisa divisualkan, visual itu apa? Hah? Nah, dibikin filmnya nih, kartun kayak, atau berarti itu bisa kalau di TV aja bisa dibikin, masa Allah nggak bisa bikin? Itu. Kamu suka lihat film Doraemon? Suka? Kantong ajaib. Kantongnya kecil nggak? Kecil. Apa aja? Ada. Kalau ada barang gede masuk ke kantong Doraemon bisa? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, tapi dikecilin dulu, baru masukin lah. Ya iya dong. Kalau begitu ya bisa. Barang yang gede dikecilin, terus masukin. Kalau yang gede dimasukin, ya nggak bisa. Kamu pernah lihat film SpongeBob? Apa itu? Busa bisa ngapain? Nah, mungkin apa luar biasa itu? Nggak mungkin apa luar biasa? Luar biasa. Jadi apapun yang bisa divisualkan, bisa digambarkan, Allah bisa bikin. Coba sutradara yang paling hebat di dunia siapa? Siapa? Namanya Steven Spielberg. Siapa? Nah, itu dah. Coba dia suruh bikin gambar gelas gerak sama diam bareng, coba. Tolong bikinkan secara film kartun, visualkan ada gelas gerak sama diam bareng. Bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti nggak mungkin itu cara bedainnya gitu loh. Ini mungkin atau nggak mungkin, caranya bisa digambarkan nggak, gitu loh. Kalau bisa digambarkan berarti mungkin terjadi. Kalau nggak bisa digambarkan berarti nggak mungkin terjadi. Gitu gambar caranya. Gajah terbang. Namanya apa? Luar biasa. Gitu. Ini banyak orang keliru masalah ini nih. Gara-gara nggak bisa bedain mana luar biasa, mana nggak mungkin terjadi. Sekarang kamu nyambung nih. Allah itu maha kuasa menciptakan apa? Yang mungkin terjadi, gitu. Apapun yang mungkin terjadi bisa diciptakan oleh Allah tanpa bantuan alat. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
fayakun gitu. Jadi kun fayakun itu mau menggambarkan Allah itu kalau mau bikin gampang gitu loh, nggak pakai alat, nggak pakai bantuan, tapi yang dibikin harus perkara yang mungkin terjadi gitu. Kalau yang nggak mungkin terjadi biar kun sampai kuntul baris juga nggak bisa terjadi, namanya nggak bisa terjadi. Mau dikun-kun kayak apa ya nggak jadi gitu loh. Berarti Allah lemah dong Bib, otak kamu yang lemah gitu, bukan Allah yang lemah. Wong sudah disebut nggak mungkin terjadi kok mau dijadikan, gimana sih? Namanya aja nggak mungkin kok mau dijadikan, gimana sih? Yang bisa dijadikan itu yang mungkin terjadi gitu. Nyambung ya. Jadi ente ini bisa minta apa saja sama Allah, apa aja, asal itu mungkin ya Allah jadikan saya nabi, bisa nggak? Nggak mungkin. Sudah ditutup mau jadi nabi gimana? Udah ditutup 25 mau jadi nabi, lu gimana sih? Kalau ya Allah jadikan saya presiden, bisa? Bisa, tukang mebel aja bisa, apalagi ente. Ya. Jadi jangan ngomong nggak mungkin kamu jadi, yang ngomong siapa, nggak mungkin. Ya barangkali nanti 2200 kan ya. 2200 berarti masih berapa tahun lagi? Gitu. Jadi ente boleh minta apa saja sama Allah, jangan saya mah nggak mungkin bisa punya mobil, kata siapa? Dulu orang Arab ngomongnya apa? Muhammad itu nggak akan mungkin menang melawan orang Arab. Muhammad itu nggak akan bisa berjaya. Tapi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, berapa tahun di Madinah, Nabi kembali menguasai kota Mekah. Coba, yang tadinya orang ngomong nggak mungkin, ternyata namanya apa itu? Luar biasa gitu. Kenapa? Karena dari pasukan yang kecil, yang lemah, yang dianiaya, Allah jadikan kuat di kota Madinah hingga bisa kembali mengalahkan orang-orang kuat gitu. Sampai Romawi dikalahkan, sampai mana lagi? Persia dikalahkan, sampai sepertiga dunia dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW yang asalnya dari kota Mekah, yang pengikutnya cuman gelintiran orang. Coba. Tapi Allah jadikan kemenangan, Allah jadikan kekuatan. Itu namanya luar biasa gitu. Dulu Sayyidina Umar itu bencinya sama Islam luar biasa. Kalau ada orang Islam, dia duluan yang bantai. Begitu orang-orang dihijrahkan oleh Nabi, Sayyidina Umar masuk Islam. Ketika orang yang hijrah dikasih tahu, Umar sekarang udah Islam, nggak percaya saya. Kalau onta bisa masuk botol, baru saya percaya. Onta masuk botol, namanya apa itu? Mustahil. Mereka menganggap Umar itu nggak mungkin masuk, tapi kan itu luar biasa. Yang tadinya hatinya keras dilembekkan oleh Allah hingga luluh masuk agama Islam, bahkan jadi pembela Islam yang paling kuat gitu. Itu namanya apa? Luar biasa. Begitupun negara Palestina. Kapan negara Palestina bisa Allah menangkan? Kapan? Kalau KTP-nya orang Islam sedunia satu KTP, nanti bisa menang.
Selagi KTP-nya orang Islam, Indonesia sendiri, Malaysia sendiri, Arab sendiri, nggak menang-menang nggak. Kalau nanti sedunia umat Islam sudah satu bendera, satu KTP, satu negara, Israel pasti hancur gitu. Caranya orang Islam nggak bisa menang, kenapa? Dipecah-pecah, dipisah-pisah. Kapan Israel mulai menguasai Palestina? Ketika pecahnya Khilafah Utsmaniyah. Caranya hanya itu, pecah dulu nih Islam. Nah, baru bisa dikuasai sana, dikuasai sini. Kapan pecahnya Khilafah Utsmaniyah? 1924. Sekarang berapa? 2000. Maka mudah-mudahan ini kebangkitannya umat Islam. Kenapa? Karena biasanya 100 tahun Allah munculkan lagi generasi yang membaharui agama Islam. Mudah-mudahan presiden kita juga presiden yang bisa membela umat Islam. Aminnya kencang banget kayaknya. Semangat nih. Amin banget berarti nih. Ya. Yang penting ada jangan dua, Bim. Jangan. Iya, jangan kumpul. Yang penting amin aja dulu dah gitu. Amin aja dulu gitu. Ini harapannya kita begitu. Jadi melihat kondisinya, kalau sampai umat Islam bisa bersatu, maka semua akan bisa dikalahkan dan umat Islam akan berjaya kembali. Kapan kita tunggu? Yang bisa menyatukan seluruhnya hanya Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu. Tapi selagi belum datang gimana? Ya ini kita sekarang dihidupkan hatinya oleh Allah untuk melek gitu. Oh ini produk Israel jangan. Oh ini produk Israel jangan. Oh ini itu namanya kita dimelekkan. Untuk itu persiapan kemunculan para tokoh-tokoh agama Islam yang tinggal menyatukan seluruhnya nanti menjadi pembela-pembelanya agama Islam. Mudah-mudahan Allah segerakan munculnya Imam Mahdi, Allah segerakan munculnya tokoh-tokoh pembaharu agama Islam. Amin ya Rabbal. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Allah.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمآل والإيال بجاه كبير المتعال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Wajib Allah bersifat kuasa. Maksudnya mampu menjadikan segala yang mungkin terjadi tanpa bantuan alat. Lah kalau kita kan juga mampu, Beb, tapi harus pakai alat. Nah, sesuatu yang kerjanya dibantu sama alat itu lemah apa mampu? Jadi aslinya kita ini lemah, gitu. Buktinya lemah apa? Kalau kerja selalu dibantu. Jadi malah kita kadang lupa diri. Begitu dibantu, kemudian punya hasil, ngakunya mampu, gitu. Ya. Dianggap dengan alat saya jadi mampu, justru dengan alat kamu jadi lemah. Begitu mestinya mikirnya. Yang namanya mampu itu nggak butuh bantuan alat. Berarti kamu itu mestinya disuruh sadar diri. Setiap kamu kerja menggunakan alat, berarti Allah membantu memberikan hasil kepada kamu. Itu mestinya. Bukan ketika kita punya alat bisa menghasilkan malah lupa diri, lupa sama Allah. Dianggap alat itu yang membantu menghasilkan sesuatu. Coba ada orang pegang pistol, udah kayak jagoan dari langit ya. Wah, tembak-tembakin mati semua ini. Padahal ini hanya alat. Dan kalau alat ini digunakan harus ada yang memberikan hasil. Saya mau nanya, kalau kamu motong sesuatu, kamu butuh alat pisau. Dengan pisau kamu bisa memotong sesuatu. Saya mau nanya, yang motong kamu apa pisau? Kamu apa pisau? Pisau. Kalau pisau nggak ada kamu? Bisa yang potong saya, dibantu sama pisau. Berarti dua yang ngerjain hasilnya bisa. Kembali ke tadi nih wahdaniyah nih. Dua yang ngerjain hasilnya satu. Bisa? Harusnya? Gitu. Jadi makna tadi harus kita kembalikan nih, wahdaniyah nih, bahwa kalau ada hasilnya satu, yang ngerjain harus satu. Ini yang kerja saya dan pisau, hasilnya satu. Berarti yang menghasilkan siapa? Kalau nggak ada kamu? Berarti bukan kamu dan bukan pisau, gitu mestinya. Yang bikin hasil itu Allah. Allah ngasih kita kerjaan, dibantu sama alat dan dikasih hasil sama Allah. Gitu. Kalau Allah nggak bantu kita, nggak nyiapin alat, nggak memberi hasil, lah kamu ngapain? Kamu nggak bisa apa-apa enggak? Coba kamu kalau tepuk, suaranya berapa? Yang ngerjain kanan sama yang menghasilkan suara itu tangan
Kanan apa tangan kiri? Ya, kan begitu kan. Kalau oh yang menghasilkan tangan kanan, ya udah kiri nggak usah kerja. Lu sendiri bisa nggak? Bisa? Oh yang menghasilkan kiri, ya udah gua diem. Bisa? Oh berarti kita kerja sama. Hasilnya satu. Lah ketika hasil satu, ini dua yang ngerjain, yang berhak untuk mengakui siapa? Ada. Yang bikin harus yaitu Allah, gitu. Allah yang memunculkan hasil suara ketika kamu bertepuk, gitu. Allah yang menghasilkan kamu bersuara ketika bibir kamu bertemu nih. Allah ngeluarin kamu suara. Bukan kamu punya suara sendiri, bukan. Bisa nyanyi, bisa ceramah, bisa saya sendiri. Kata siapa? Maka orang kalau nggak ngaji ini, nggak nemu Allah, nggak nemu pencipta yang esa, nggak. Dianggap diri kita masing-masing bisa nggak bisa, nggak. Pencipta itu harus yang kuasa, berarti nggak butuh bantuan. Terus harus satu, gitu. Maka Allah itu kalau kerja ya satu, nggak dibantu yang lain, nggak dengan alat, nggak dengan. Maka Allah menjadikan segala yang terjadi di jagat ini, menjadikan pekerjaan kita, menjadikan hasilnya sekalian, gitu. Jadi ketika kamu kok kerja, kemudian punya hasil, yang diingat harus Allah, bukan alatnya. Begitu motong kambing, pisaunya ini gua beli dari Jerman, lo tahu ini besinya, di Indonesia nggak ada. Allah kemana tuh? Nggak diingat Allah. Alat itu dianggap bisa menghasilkan. Padahal kamu dan alat itu sama-sama lemah, sama-sama nggak bisa bikin apa-apa. Gara-gara nggak ingat sama Allah, ya begitu jadinya. Menganggap alat-alat itu yang bisa menghasilkan. Makanya orang pakai jimat, ada. Bisa apa jimat? Ya nggak bisa apa-apa jimat. Tapi kalau gua kalau pakai jimat nggak mempan dibacok, ya. Wah, pistol mah enteng. Apalagi jimatnya dari Banten, jimatnya dari Wetan, dari Kulon, mau dari langit sekalian, tetap lemah. Kalau Allah nggak ngasih hasil, nggak akan punya hasil. Nyambung ya? Terus mustahil Allah lemah. Maksudnya mustahil Allah lemah itu kalau ada sesuatu yang mungkin terjadi tapi Allah nggak bisa menciptakannya, gitu berarti Allah lemah. Ada nih perkaranya mungkin terjadi tapi Allah nggak bisa bikin, berarti Allah lemah. Kalau nggak mungkin terjadi, ya bukan lemah, gitu. Namanya nggak mungkin gimana sih, gitu. Kalau nggak mungkin terjadi, nggak bisa diciptakan Allah, jangan ngomong Allah lemah, gitu. Yang dimaksud lemah itu ada sesuatu yang mungkin tapi Allah nggak bisa menciptakannya, maka berarti contohnya apa? Ada wanita
diputuskan sama dokter nggak bisa hamil. Yang mutusin siapa? Yang mutusin siapa nggak bisa hamil? Dokter. Lah kalau yang namanya wanita itu mungkin nggak hamil? Nah Allah bisa nggak bikin hamil? Ya bisa aja, walaupun dokter ngomongnya nggak mungkin gitu loh. Kan nggak mungkin kata dokter, wah ini mah kandungannya udah begini nggak mungkin. Ada suaminya nggak dok? Ada suaminya, nggak mungkin. Yang nggak pakai suami aja bisa hamil. Siapa? Tuh. Lah kalau laki-laki hamil? Lah yang itu nggak mungkin, laki-laki kok hamil. Gimana sih? Kalau yang namanya wanita ya mungkin saja hamil, walaupun dokter ngomong. Ada orang sakit, oh ini nggak mungkin disembuhkan. Nah kalau Allah mau bikin sembuh, ya itu namanya mungkin terjadi gitu loh. Jadi kamu harus paham ini nih. Jangan sampai salah menempatkan mana yang luar biasa, mana yang mungkin terjadi. Jadi Allah itu mustahil lemah. Kenapa? Karena Allah itu bisa menciptakan segala yang mungkin terjadi. Andai ada sesuatu yang mungkin terjadi tapi Allah tidak bisa menciptakannya, maka berarti Allah lemah. Bukan perkara yang tidak mungkin terjadi. Kalau nggak mungkin terjadi, ya memang perkaranya nggak bisa terjadi. Jadi nggak bisa dikatakan Allah lemah karena nggak bisa menciptakannya. Bikin anak, masa Allah nggak bisa? Ya bikin anak. Kalau anaknya monyet namanya apa? Monyet. Anak orang namanya apa? Orang. Anak macan? Nah kalau anak Tuhan? Namanya apa? Ya Tuhan. Berarti ya Tuhan bikin, Tuhan bisa. Ya nggak mungkin terjadi gitu. Kalau nggak mungkin terjadi berarti nggak bisa diciptakan. Bukan berarti lemah gitu maksudnya. Lemah itu tidak bisa menciptakan sesuatu yang mungkin terjadi. Nyambung apa nyambung? Ya, jadi wajib Allah bersifat apa? Kuasa. Allah itu bisa menciptakan segala sesuatu. Tapi tambahin yang mungkin terjadi gitu. Nyambung? Mustahil Allah lemah apabila ada perkara yang mungkin terjadi tapi Allah nggak bisa menciptakannya. Bukan pada perkara yang tidak mungkin terjadi. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara sifat yang berikutnya, yaitu sifat yang ke-8. Wajib Allah bersifat iradah insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hubah wasulana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طنس صحبي والحمد لله في البدء وتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.